Jangan lupa kalau hukum tabur tuai juga berlaku dengan alam. Apa yang kita buang, apa yang kita abaikan akan kembali lagi ke kita. Dan ini terjadi di lokasi tempat saya berada sekarang. Untuk itu saya mau ngobrol lebih banyak lagi sama Menteri Lingkungan Hidup Bapak Jumhur Hidayat. Bapak, selamat pagi. Iya, pagi. Bangun jam berapa tadi pagi, Pak? Salaman dulu. Pagi lah, biasa kan, kerja. Emang morning person berarti ya, Pak Jumhur? Harus. Nah, Pak, kalau biasanya pagi mata kita dimanjakan dengan pemandangan yang indah, lihat hijau-hijau. Sekarang kita lihat lautan sampah yang ada di sini, Pak. Ya. Gimana Bapak ngelihatnya? Saya rasa bukan hanya di sini ya, di hampir setiap pantai-pantai, terutama yang banyak penduduknya, itu ada sungai yang selalu mengalirkan sampah-sampah itu, terutama sampah plastik. Itu memang menjadi masalah kita bareng gitu loh. Terutama orang yang suka buang sampah, baik itu perorangan, keluarga, bahkan tidak sedikit juga ya yang terorganisir, dia buang aja ke sungai gitu. Nah ini yang betul-betul harus kita pastikan nggak boleh terjadi. Jadi memang kita harus edukasi dengan intensif ke mereka. Tapi sekaligus cari jalan keluar. Kalau cuma edukasi, tapi kemudian dia juga bingung mau kemana, nah itu menjadi masalah. Pemerintah punya program namanya Extended Producer Responsibility. Produser-produser yang menghasilkan makanan dibungkus dengan plastik, itu hampir 10.000 perusahaan besar-besar di Indonesia. Nah mereka siap untuk bertanggung jawab, termasuk melakukan pelatihan, edukasi, sampai pengolahannya itu sendiri. Dan itu dana-dana itulah nanti yang mungkin bisa menyetop supaya sampah itu tidak sampai ke pantai-pantai ini. Mungkin sebelum lebih jauh kita bicara program, yang kita lihat depan mata dulu, ini di sekelilingnya ini pemukiman warga, tempat warga setiap hari beraktivitas, ada pasar, ada anak-anak, nelayan juga tempat mata pencaharian, tapi harus dihadapkan dengan problem seperti ini. Ini memang udah jadi fakta. Ada puluhan kilometer daerah aliran sungai, di mana orang bisa banyak buang sembarangan, ya ujungnya sampai kan ke laut. Benar. Nah bahkan ada yang menjadi pulau plastik dan sebagainya. Ini yang harus kita tanda kutip perangi lah begitu ya. Tapi ada jalan keluar yang tidak memberatkan. Saya katakan tadi, misalnya mengumpulkan sampah, memilah sampah. Setelah dipilah dikemanakan. Nah ini kan sekarang kadang-kadang udah dipilah bingung mau dikemanakan. Karena sepanjang aliran itu tidak ada manajemen yang rapi. Pak, tapi persoalan sampah ini kan memang persoalan klasik ya Pak. Sebetulnya apa sih yang paling menyulitkan? Itu tadi ya Pak ya, kesadaran kolektif yang nggak ada. Tidak hanya itu saja, semua terlibat. Semua mungkin kurang mawas diri. Termasuk pemerintah, jujur aja. Ini kan soal pengawasan juga. Membangun edukasi kesadaran itu kan bagian dari pemerintah. Bukan hanya pusat ya. Pusat, provinsi, kota, kabupaten itu semua juga barangkali tidak terlalu serius ngurusin seperti ini. Dalam 2 tahun kata Presiden 100% harus selesai masalah sampah. Targetnya 2 tahun? 2 tahun. Tuntas ya. Sekarang bukan belum kerja, sekarang udah banyak sekali dikerjakan. Dari mulai edukasi, pemilahan, kemudian pemilihan teknologi. Mungkin akan kelihatan dalam 6 bulan, setahun. Progresnya bisa kita pantau bisa Anda ya lihat, Pak. Bisa Anda lihat. Kenapa hari ini Pak Jumhur ngajak point of view untuk tapping di lokasi ini? Ini edukasi untuk seluruh Indonesia ya. Karena kan Indonesia kan juga negeri yang penuh dengan sungai. Iya, betul. Dan kemudian sungai itu berakhir di laut. Benar. Dan kita sekarang banyak menyaksikan laut-laut itu terdapat banyak sampah plastik. Betul. Bahkan ada satu wilayah di mana ikan-ikannya itu sudah dipenuhi dengan mikroplastik. Yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Dan ikannya kita makan habis itu. Nah makanya, jadi itu nggak boleh lagi terjadi. Bicara soal memilah sampah. Ketika bicara tentang hal itu Pak, mungkin kritik baliknya dari masyarakat, kita udah disuruh milah-milih sampah. Tapi nanti di truk sampah digabungin lagi sama baju bohong dong. Kayak gitu gimana Pak? Ya itu betul. Itu kejadian di beberapa tempat ya. Mungkin beberapa pemerintah belum menyediakan apa yang disebut dengan TPST atau TPS 3R. Di satu tempat yang memang tugasnya setelah sampah terpisah, pengelolaannya sendiri-sendiri. Betul. Kalau residu gitu. Yang bekas-bekas barang nggak berguna, dipisahkan. Kalau sisa organik, makanan terpisah lagi. Yang reuse, yang masih bisa digunakan. Tidak semua pemerintah kota di Indonesia ini, pemerintah kabupaten, punya
seperti itu. Nah ini yang kita sedang terus-terusan. Tapi bukan berarti baru mulai, Iya, sudah ada di Jakarta sudah ada. iya. Tapi memang belum masif ya. KLH galak nggak sih Pak sama daerah ini untuk kayak ayo dong? Anda tahu nggak sekarang berapa yang kena sanksi? Berapa Pak? Mungkin hampir 90%. Ampun. 90% Pemkot, Pemda, kabupaten dan kota di Indonesia ini kita kenakan sanksi. Karena kita menganggap mereka tidak serius mengurus sampah. Termasuk Jakarta Utara? Pokoknya nggak usah saya sebut lah daerahnya. Anda harus melakukan ini. Nah, kita periksa bulan depan, 3 bulan lagi. Nah, itu kita sekarang udah banyak perbaikan. Ini juga penting karena menganggap urusan sampah nih buat Pemda dan Pemkot ya. Ini urusan yang nomor sekian gitu loh. Iya, jangan dong Bapak Ibu, aduh, sampah penting loh. Iya, jadi anggaran yang disediakan di kota maupun kabupaten bahkan mungkin provinsi itu nggak terlalu serius ngurus sampah. Ya, Anda sekarang membangun tempat-tempat itu kan butuh anggaran. Nah, kalau anggaran cuma anggaran apa istilahnya operasional gitu ya, ya paling kecil lah pokoknya untuk sampah nih. Anda bilang benar. Semua sudah ada teknologi, cara-caranya sudah ada. Iya. Kenapa belum terjadi itu aja kan? Belum terjadi. Ini sedang terjadi, sedang berjalan. Nah, karena ini bahkan ini perintah langsung presiden. Dan saya bertanggung jawab untuk itu karena saya dalam kementerian yang mengurusi itu. Jadi saya ya janji lah, saya akan tuntaskan ini dalam batas waktu yang diberikan oleh presiden untuk pesanan itu. Benar ya Pak janji? Janji saya. Anda bisa lihat dalam 2 tahun saya harus meyakini seluruh sampah itu selesai. Tinggal nunggu urusan birokrasinya aja nih Ya Pak karena ya? itu kan peraturan perundang-undangan nggak bisa sembarangan juga. Bisa ditangkap kita kalau bikin peraturan yang ujung-ujungnya salah gitu. Jangan ditangkap lagi dong Pak. harus harmonisasi, dengan yang lain gitu. Benar. Gitu. Masalahnya adalah meanwhile di luar negeri sampah itu udah menjadi salah satu hal yang sangat menguntungkan secara ekonomi. Di sini masih urusannya tumpukan sampah yang bikin banjir dan bencana alam ya Pak Jumhur. Betul. Sampah tuh sumber kehidupan ekonomi masyarakat juga. Nah, cuman kita melihat sampah berbeda. Nah, sekarang udah mulai berubah. Ada yang sampah jadi energi listrik, ada sampah jadi semacam pengganti batu bara. Jadi ini apa furniture, ada sampah bisa menjadi kayak bahan bakar. Dan semua teknologi udah tersedia. Nah sekarang kita sedang mengarah ke sana, belum, udah berjalan. Di beberapa tempat, bahkan kemarin saya dari Brebes ya, itu ada satu desa yang udah bisa melakukan pirolisis. Apa tuh? Pirolisis itu dari sampah-sampah plastik ini, diolah jadi bahan bakar. Bahan buat para nelayan. Teman kantor kita Pak, dia ngolah jadi petaso. Iya, jadi banyak memang yang bisa dilakukan. Pak Jumhur, pertanyaan selanjutnya kita bicara tentang isu lingkungan yang lebih luas lagi. Polusi udara. Setiap hari kita pasti akan ngecek nih Pak, hari ini kualitas udaranya berapa ya, indikatornya sehat apa enggak gitu ya. 5 tahun belakangan ini kita sudah terlalu lama menormalisasi menghirup udara yang tidak baik kali ya Pak ya, sampai akhirnya orang neglectan saja gitu sama kualitas udara. Menurut Pak Jumhur gimana? Nah, pertama kalau dari penyebabnya dari industri, kita sekarang sebetulnya cukup serius ya. Di pabrik-pabrik yang besar gitu ya, kita pasang sensor yang kita bisa cek dari kantor kami gitu. Jadi begitu ada perubahan kita langsung bisa tahu. Itu kita selalu lakukan. Tapi kan tentunya itu tidak bisa otomatis selesaikan masalah. Jakarta aja misalnya ada pembangkit listrik ya yang masih pakai batu bara. Ini kan kayak dikepung ini. Arah angin, batu bara itu bekas-bekas itu emisinya masih ke sini gitu. Polusinya. Belum lagi keketatan kita dalam transportasi. Ini kan kalau yang mau baik kan ada harus dicek betul atau random bagaimana emisi dari mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan di Jakarta dan di kota-kota yang lain. Pak Jumhur, sumber polusi yang sering jadi perdebatan kendaraan nih Pak. Udah diajak hari anti kendaraan, udah diminimalisir mungkin bahkan dari pajak progresif satu rumah nggak boleh punya mobil beberapa lebih banyak gitu, tapi orang masih tetap bodo amat aja gitu. Soal kota-kota besar ya, saya sih mengundang kalau bisa Car Free Day itu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu? Iya dong, Sabtu udah libur juga. Jakarta barangkali jadi contoh, Sabtu ya udah deh, sekian jam Car Free Day. Car Free Day. Bisa aja kan? Bisa. Nah yang kedua ya public transport. Saya rasa sih kita juga harus jujur ya, nggak seburuk yang dibayangkan juga. Artinya kita udah ada perbaikan public transport gitu ya. Sekarang ada MRT, ada LRT.
ada Transjakarta yang bayangan kalau itu nggak ada udah kayak apa sumpah ke Jakarta ya. Jadi ada perbaikan bahwa masih ada orang yang ingin punya mobil 1-2 mobil itu juga kan belum tentu dipakai semua. Kadang cuma nongkrong aja di rumah tapi dia pakai yang lain. Bahkan sekarang udah dimulai dengan hybrid atau mobil listrik. Salah satu perkembangan yang menarik untuk polusi udara ya. Dan kalau itu dimasifkan, saya rasa kenapa tidak. Secara data menurun nggak sih Pak dengan banyaknya udah mulai mobil orang yang pakai mobil listrik? Ya saya rasa iya, tapi saya detailnya saya mungkin harus cek lagi ya. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya pasti terjadi. Bahwa itu belum ideal, ya Anda tahu sendiri juga. Jenis bahan bakar aja yang dipakai di Indonesia ini, ada istilahnya kalau dulu Euro 6, Euro 5, Euro 4. Kita ini masih Euro 4 nggak salah. Nah, kalau kita udah Euro 6 mungkin udaranya udah banget bersih. Tapi kan itu mahal harganya. Sekarang aja masyarakat udah teriak ya Pak bensin harganya naik. Iya, Euro 6. Iya. Nah Pak, dari polusi saya mau tanya terkait dengan deforestasi. Ini juga salah satu isu lingkungan yang tidak ada habisnya gitu Pak. Dari masa ke masa selalu ada kebakaran hutan, tambang, gimana Bapak memastikan pembangunan tetap berjalan tapi alamnya nggak semakin habis? Ada deforestasi, ada forestrasi. Nah, tugas yang utama dari saya adalah bagaimana memastikan semua pihak bekerja melakukan forestrasi, penanaman kembali. Ada 12,4 juta lahan kritis yang sebetulnya bisa diforestrasi. Tapi ada juga orang yang ingin membangun kegiatan ekonomi dengan menebang hutan. Nah, saya berpikir barangkali bisa diusulkan yang sudah kadung kritis itu aja yang dipakai untuk kegiatan ekonomi gitu loh. Jadi jangan lagi menebang yang virgin forest gitu ya. Hutan-hutan yang masih fresh banget. Emang bisa Pak? Mereka mau melakukan ya itu? Harusnya bisa. Itu pasti bisa harusnya. Jadi saya rasa pemerintah itu perlu diedukasi juga oleh masyarakat, NGO tentang pentingnya A, pentingnya B gitu ya. Saya rasa kita fair aja lah. Pemerintah bukan segalanya tahu ya. Soal tambang, reklamasi, pengalaman kembali di sekitar tambang itu juga ratusan ribu hektar gitu. Sekarang kami sedang memanggil lah tanda kutip semua orang yang harusnya bertanggung jawab urusan lingkungan hidup. LH sedang melakukan itu. Bahkan termasuk pemerintah. Pemerintah yang harusnya bertanggung jawab. Kenapa kok tidak terjadi ini? Karena ini merugikan masyarakat. Karena kita punya undang-undang yang bahkan bisa berujung pidana kalau ada kesengajaan, apalagi ada hengki-pengki, ya sehingga tidak terjadi satu pemuliaan lahan lingkungan di daerah itu yang harusnya dilakukan. Hengki-pengki apaan Pak? Hengki-pengki itu ya main-main lah. Oh main-main. Saya bertanggung jawab untuk itu juga. Makanya kita sekarang sedang, kalau saya sebut, Gerakan Nasional Pemulihan Lingkungan. Gampangnya tobat ekologis nasional. Nah menarik. Kenapa pakai istilah tobat Pak? Ya itu sebenarnya diksi yang gampang. Bahwa selama ini kita seringkali abai, tapi pastikan bahwa ini menjadi gerakan bersama untuk mari kita pulihkan ke lingkungan kita. Misalnya Anda buang sampah sembarangan, besok ada unsur denda, ya kan dipaksa tuh. Akhirnya muncul kesadaran moral, peraturan itu dirubah lagi, tetap aja nggak buang sampah sembarangan. Udah berubah kan. Itu bagi orang. Kalau korporasi, lebih lagi dong. Dia memang dari awal sudah berjanji, saya melakukan ini, setelah ini saya akan melakukan ini. Pemulihan lingkungan. Kalau tidak, itu bahaya. Harus setobat apa Pak mereka sampai bisa memulihkan lingkungan? Sebenarnya minimal saja yang sudah dipersyaratkan dalam ketika izin itu dilakukan, itu saja minimal dilakukan udah bagus. Ngawasinnya gimana Pak? Memastikan mereka benar-benar bisa harus akan melakukan itu? Kami udah punya ahli satelit yang tercanggih di Republik ini. Oh iya? Udah, kami ada deputi, lihatlah di titik mana. Kami udah mengundang juga stakeholders, penguasa-penguasa dan sebagainya yang punya kewenangan di bidang itu. Nah kami tinggal mengeksekusi aja. Orang boleh berusaha, yang nggak boleh serakah. Raya boleh, tapi dalam satu aturan. Contoh tadi, Anda ngambil tambang, apapun lah tambang itu. Punya duit 10 triliun. Anda terus keluarin 1 triliun loh untuk membenahi lahan-lahan itu. Mana mau? Nggak mau kan? Serakanomik itu. Serakanomik. 1 triliun itu bukan rugi. Anda untungnya 9 triliun. Bukan rugi 1 triliun. Ngerti nggak? Iya, jadi perspektifnya beda. Paham. Makanya Gandhi mengatakan dunia ini bisa memenuhi semua kebutuhan manusia, tapi tidak keserakahan manusia. Nah itu serakanomik kalau kata Pak Prabowo, Pak Presiden. Nah itu yang ada bagian-bagian yang saya bertugas untuk keserakahan itu nggak boleh terjadi lagi.
Menurut Bapak, apa kebiasaan masyarakat Indonesia yang terkecil yang bisa mereka ubah untuk bisa membangun habit yang baru terkait dengan menjaga lingkungan? Yang terkecil aja, Pak. Yang paling utama ya kalau mau jujur, mereka harus sejahtera di pinggir sungai. Kalau mereka sejahtera, mungkin mereka udah punya tempat sampah di rumahnya apa semua gitu. Dia udah bisa bayar petugas itu apa, karena memang ada tipping fee gitu ya. Di kompleks-kompleks kan ada Iya, kan. ada. Itu kan akhirnya terjadi. Kalau yang nggak punya kan akhirnya ya udah buang aja deh. Tapi bukan berarti itu jadi permakluman ya bahwa orang tidak sejahtera boleh kotor-kotoran, nggak boleh juga. Nah di situ negara mengintervensi, memfasilitasi. Misalnya dia mau buang, oke lah, Anda boleh buang di tempat ini, kita sediakan tempatnya. Oh tempatnya nggak ada nih, ya kita buatkan gitu. Makanya saya bilang tadi ada tanggung jawab produsen, tanggung jawab pemerintah, itu kita orkestrasi. Pak, by the way dari tadi kita ngobrol di belakang ada anak-anak yang lagi nongkrong di kapal. Halo, coba sini dong, deket dong. Pada kenal nggak ini siapa? Enggak lah, nggak kenal lah. Presiden. Kita bukan Ronaldo. Kenalan dulu, kenalan. Om Jumhur. Om Jum. Ini Menteri Lingkungan Hidup. Ada yang punya cita-cita mau jadi menteri nggak? Nggak Mumpung tahu. ada Pak Menteri foto bareng sini. Iya. Sini Ji. Oh backlight. Oke, kita ngadep sini aja Pak. Yuk, sini. Sini. Yes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Pak Jumhur, aku mau bicara soal perjalanan hidup Bapak. Dari aktivis mahasiswa, pernah berhadapan sama negara, terus malah hari ini jadi bagian dari pemerintah. Pernah ngebayangin nggak sih Pak perjalanan politik Bapak se-colorful ini? Perjalanan pribadi lah. Iya. Bahwa ada dampak atau peristiwa politik ya itu cerita lain. Betul. Saya merasa saya nggak berubah. Masa? Iya, kan yang membuat kita eksis adalah karena kita punya pikiran, setia pada pikiran kita. Dan saya rasa sejauh ini sih saya setia aja. Saya suka memastikan pemberdayaan masyarakat. Oke. Dimanapun saya berada, di luar pemerintahan, pemberdayaan itu saya lakukan. Ketika di luar Anda punya ide tentang pemberdayaan masyarakat, membangun keadilan dalam pembangunan. Ketika di dalam kan bisa juga. Benar. Bahkan bisa lebih efektif. Lebih mudah. Lebih mudah karena Anda bisa bikin peraturan, bisa berdiskusi dengan pengambil keputusan yang lain. Kalau Anda sebagai masyarakat biasa ya, LSM misalnya atau NGO, ngelihat ini kan mana sih nggak beres nih? Iya. Kan gitu kan? Iya. Ini kok sampah Mengkritisi sampah ya. di mana-mana. Iya. Saya juga sama ketika saya di dalam. Sekarang saya punya kuasa. Saya sedang mengeksersis kekuasaan yang saya punya yang diberikan oleh presiden untuk membereskan ini. Nah, terus bedanya di mana? Jadi ya cuman masalah lokasi aja di Dan- luar pagar istana sama sekarang bisa Iya, punya jadi akses ke dalam harusnya istana. saya lebih punya efektivitas yang tinggi. Oke. Karena saya bisa memaksa, bisa membuat peraturan, dan sekarang sedang saya lakukan itu. Oke, berdiri di luar sistem dan sekarang berada di dalam sistem. Lebih susah yang mana Pak Jumhur? Gini, kalau semuanya urusannya dibawa ke pribadi, itu bisa capek. Gitu ya? Kita kan nothing personal, tidak ada yang sangat pribadi. Jadi kalau Anda di dalam diomongin orang, wah Jumhur begini. Mungkin ada teman yang, wah Jumhur jadi susah dihubungi. Asli minta maaf. Kenapa? Karena memang banyak banget gitu loh. Kalau dulu misalnya setiap orang WA, saya langsung balas WA, balas. Terus kalian konfirmasi nih sama Iya, teman-teman betul. ya? Ini serius sih. Sekarang bos, orang WA boleh jadi baru 2 hari saya balas gitu. Oh iya. Orang bisa marah kan, tapi saya minta maaf banget. Nggak ada maksud apa-apa gitu loh. Jadi teman-temannya Pak Jumhur mohon dimaklumi karena sibuk banget Pak Menterinya. Pak Jumhur, pertanyaan selanjutnya, banyak aktivis yang dikatakan masuk pemerintahan tuh malah jadi melempem, Nah, masuk angin. Gini. Kalau kerupuk udah nggak garing lagi. Gitu. Ya, ada puisinya Rendra bagus, tahu nggak? Gimana? Sangkar besi tidak bisa merubah Raja Wali menjadi burung nuri. Jadi kalau dia gagah waktu dia di luar, melawan gitu ya, semangat, begitu masuk penjara, dan begitu keluar dia tetap jadi Raja Wali. Rendra menggambarkan orang yang memang aktivis, pejuang, masuk penjara, keluar jadi pejuang lagi. Nah itu banyak orang sukses di situ. Ada 1-2 yang nggak sukses. Artinya masuk penjara akhirnya jadi ayam sayur, katakan itu banyak juga, ada lah gitu. Tapi ya yang mengerikan itu bukan itu. Jabatan, kekuasaan, puja-puji, ya kan, fasilitas seringkali merubah Raja Wali jadi burung nuri. Gitu ya? Ya. Banyak yang udah jadi burung nuri ya Pak? Ya bisa. Saya nggak mau sebut nama, Ya, pasti gitu aja. bisa lah. Itu lebih berbahaya. Benar. Dan mudah-mudahan saya tidak termasuk itu. Saya juga begini bukan menjilat-jilat presiden kekuasaan supaya saya jadi menteri, enggak lah. Saya dengan presiden punya understanding tentang satu gagasan yang sama,
sama-sama punya concern terhadap pemberdayaan rakyat, mensejahterakan. Ketemu, ya alhamdulillah kemudian saya dipercaya gitu aja. Jadi nothing tulus lah. Gitu loh. Once activist, forever activist. Ya sebenarnya bukan aktivis lah. Siapapun dia punya concern terhadap mensejahterakan, memberdayakan masyarakat, itulah yang baik gitu. Pak Jumhur tuh lebih prefer untuk dikenal sebagai apa sih Pak? Yang selalu berkhidmat pada kesejahteraan rakyat dan semua aspek. Saya bukan mencari kekayaan yang luar biasa, walaupun saya bisa loh, bukan dengan jabatan ya, tanpa jabatan pun saya bisa. Tapi itu pilihan. Teman saya banyak, dari mulai pengusaha yang paling kaya lah kasarnya gitu, dari yang bawah sampai pejabat-pejabat, saya tuh banyak teman saya. Seandainya itu di tanda kutip dibuat network, dikapitalisasi untuk bisnis, bisa banget. Wah, gue udah kaya. Tapi situ jadi pilihan, saya jadi nggak ke situ. Jadi malah kemarin masuk lagi gitu, gara-gara urusan omnibus law. Aduh. Apa sih yang Bapak syukuri ketika pergantian rezim ini terjadi, apalagi sekarang Bapak ada di dalam ya? Membuka diri terhadap usulan-usulan masyarakat sipil. Dan sama-sama mengerti bahwa serakah nomik. Kalau Pak Prabowo bilang serakah nomik. Kalau kami menganggap ini yang terlalu mengeksploitasi manusia dan alam sehingga terjadi ketimpangan. Itu kan pikirannya sama. Nah itu sekarang sama-sama ingin mengoreksi itu. Kalau mau jujur, yang membuat saya siap untuk membantu presiden. Kalau arahnya nggak ke sana, mungkin saya nggak siap juga. Oh ya? Ya dong. Saya mau karena presiden saya begitu. Kalau presiden saya anti rakyat, masa saya mau bergabung? Ya saya nggak usah sebut lah. Ada fase-fase itu. Tawarin apa? Tawarin dulu ya. Iya. Ya, nggak mau. Nggak mau. Bukan Pak Prabowo. Iya. Saya nggak usah sebut lah. Oke, mungkin last but not least karena saya udah dikasih gini kayak Pak Jumhur waktu udah digituin mulu sama. Ada acara ini terkait kebakaran lahan dan hutan. Jadi kita kumpulin semua di satu tempat. Ini loh langkah-langkah yang dilakukan. Ini El Nino panjang loh. Iya benar. Nah ini sekarang udah mulai asap-asap tuh kalau kita nggak serius, mitigasi cepat, tindakan cepat, ini bahaya. Nah sekarang lagi kumpul nih. Lagi nungguin Bapak buat ke sana. Gitulah. Oke, karena masih ada waktunya kok. Masih ada waktu. Sekarang udah habis kali. Dan di sana pekerja juga udah mulai mau ngeruk nih Pak. Itu, iya kan. Ini terus dilakukan, tapi berulang. Berulang ya. Karena sampahnya datang terus. Kalau di hulunya nggak diselesaikan. Iya lagi. Jadi pemerintah DKI sih sudah bagus. Dia rutin melakukan seperti ini. Jujur aja sama DKI saya kasihan juga karena yang salah tidak sepenuhnya dari mereka kan. Bahkan lebih banyak dari das-das itu. Iya. Daerah penyangga belum lagi 13 sungai. Jakarta loh. 13 sungai ngalir semua ke Jakarta. Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayangan ini, mungkin ini menjadi pengetahuan baru bahwa sampah sekecil apapun yang Anda buang, hasilnya lihat sendiri. Pak Jumhur, terima kasih banyak. Kalau gitu saya Aziza Hanum dan juga Pak Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup. Point of View, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.